آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا. Hasanah di mana kebaikan kita praktisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan majelis ini penuh berkah dan tidak lanjutnya kita berpisah dari majelis yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat-derajat kita dan membekali kita semuanya dengan ilmu yang bermanfaat bagi masing-masing diri kita maupun siapapun yang kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu tersebut, Allahumma amin, Allahumma amin. Sebelumnya saya mohon maaf, ada belum subuh, tidak. Jadi suaranya agak sedikit kurang mengerti, tapi jangan kendor semangat, bapak-bapak. Ibu-ibu semuanya mohon terus semangat, ya bapak ya. Berarti sedikit sambil minum-minum nanti saya mudah-mudahan bisa memberikan. Baik. Alhamdulillah dalam pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas bersama tentang satu dari 3 kisah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ayat Al-Kursi. Ayat yang pertama, kisah yang pertama adalah orang yang mendebat Ibrahim alaihissalam. Sementara Allah mengatakan dia adalah Namrud. Sementara ini ada orang lain. Dan kisah ini sudah selesai kita bahas dan ibrahnya bahwasanya telah terjadi perdebatan tersebut dan siapapun orangnya dengan kekuatan dan perasaan apapun, bila berani-berani untuk mendebat kebenaran, maka selamanya tidak akan mungkin ada kebatilan di hadapan kebenaran itu bisa tegak. Pasti akan terputus dengan cara yang kuat atau dengan cara biasa saja.
berhadapan dengan kebenaran kok kemudian mengalahkan kebenaran. Makanya Allah menyebut dalam ayat yang lain, "Uja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa." Datang kebenaran, sirnalah kebatilan. Karena sesungguhnya kebatilan itu sifatnya adalah lemah dan sirna. Kapan? Bila terpukul dengan kebenaran. Di sini Ibrahim alaihissalam berhujah dan mendebat orang tersebut atas kebodohannya dengan cara yang bodoh dan dengan sikap yang bodoh. Dia menentang kebenaran. Dan yang berdebat di sini adalah, atau yang berdebat di sini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijuluki sebagai Abu Anbiya, ayah para nabi. Maka terputuslah alasan apapun yang dibawa oleh dia, hujah apapun yang dibawa oleh dia, dalil apapun yang dibawa oleh dia, hanya dengan beberapa debatan-debatan dan dalil-dalil yang ringan. Baik, ini kisah yang pertama, ibaratnya seperti itu. Kisah yang kedua yaitu kisah orang yang melewati sebuah desa atau sebuah kota. Dia melihat keadaan desa maupun kota itu sudah luluh lantak, hancur luluh lantak. Lalu kemudian dia bertanya, baik dengan hatinya ataupun dengan lisannya, dan zahirnya adalah dengan lisannya, dengan dalam hati. Lalu lisannya berkata untuk bertanya atau bertanya-tanya. Bertanya karena tidak tahu, bertanya-tanya menanyakan tentang suatu keanehan yang diyakininya. Aneh ya, seperti ini kok bisa kembali lagi. Sedangkan pertanyaan yang didasari dengan ketidaktahuan tentunya, bagaimana yang seperti ini kok bisa kembali lagi? Bagaimana desa atau kota yang sudah luluh lantak seperti ini kok bisa kembali lagi? Ini adalah satu dari dua hal tersebut. Allah, kisahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, aw kalladzi marra 'ala qaryah." Atau kisah yang pertama Allah menyebut alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Tahukah kamu informasi cerita tentang orang yang mendebat Ibrahim alaihissalam urusan Tuhannya? Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, atau kalladzi marra 'ala qaryah, seperti orang yang melewati sebuah kota atau sebuah desa. Dan qaryah itu dari kata-kata qarah, artinya adalah orang-orang yang berkumpul banyak, Makanya kalau ada orang berkumpul banyak di satu daerah, lalu mereka tinggal di tempat tersebut, jadilah qaryah. Maka qaryah bisa diartikan kalau bahasa kita ini sebagai desa ataupun sebagai kota, tempat berkumpulnya orang tinggal bersama di tempat tersebut. Jadilah itu qaryah. Ceritanya seseorang mubham alias tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini siapa orang tersebut. Meskipun kemudian terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Oh, dia adalah orang ini, dia adalah orang itu. Ada yang mengatakan dia adalah Uzair An-Nabi alaihi wassalam, yang itu sudah saya sebut. Ada yang mengatakan orang ini yang disebut oleh Allah dalam kisah ini adalah Nabi Allah Uzair dari Bani Israel alaihi wassalam, melewati sebuah desa, sebuah kampung, yang wahia khawiyatun ala urushiha. Kampung itu bangunannya, rumah-rumahnya, segalanya yang sudah dibangun luluh lantak, rontok, jebol di atas jebol dari ini atapnya, dari atap-atapnya, jebol dari atap-atapnya.
nggak ada sisanya, jebol. Karya artinya tadi desa atau negeri. Jadi negeri apa juga terdapat perbedaan pendapat antar ulama. Dan Allah SWT di sini menyebutnya juga mubham. Mubham itu tidak jelas. Maksudnya tidak disebut oleh Allah secara detail dan jelas. Oh, karya yang dimaksud, negeri yang dimaksud adalah Baitul Maqdis. Ada yang bilang negeri lain ini, ada yang bilang negeri itu. Ya. Nah, pendapat-pendapat ini tidak ada dasar dalilnya secara tekstual baik dari ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih atau yang benar yang kuat. Maka kembalinya karena kejadian ini adalah kejadian sebelum umat Muhammad SAW hanya kepada Israiliyat, informasi dan berita-berita yang riwayat dari Bani Israel. Yang menyikapi informasi Israiliyat yang datang dari Bani Israel itu, kata Nabi SAW, la tusaddiquha wa la tukadzibuha. Jangan dipercaya tapi jangan didustakan. Nah terus yang sesuai dengan dalil-dalil syar'i dalam ajaran agama kita yang kita terima dan kita nyatakan itu bukan seperti apa adanya. Tetapi yang tidak sesuai dengan aturan syariat kita bertentangan, nah, baru itu kita tolak. Baru itu kita tolak. Nah, baik, nah, di sini tidak ada keterangan detailnya. Kalau menyebut, tahukah atau seperti kisah seseorang lelaki yang melewati sebuah negeri, orang lelakinya siapa nggak diketahui, maksudnya nggak diterangkan secara detail, negerinya juga nggak diterangkan secara detail. Sifat negeri yang dilewati itu adalah negeri yang khawiyatun ala urusya, telah luluh lantak bangunan-bangunannya, rumah-rumahnya dari atap-atap rumah tersebut, dinding-dindingnya itu jebol semuanya. Kayak apa ya? Gazan, seperti Gazan. Kita lihat lewat suatu negeri sudah luluh lantak begitu. Tahu, kan? Bagaimana gambarnya Gaza before and after, sebelum dan sesudah. Sebelumnya dulu Masya Allah, sesudahnya innalillah. Tetapi innalillahnya hari ini, innalillah secara zahir berurusan dunianya saja. Sedangkan di Gaza ada sesuatu yang Masya Allah, semakin besar, semakin kokoh, semakin tinggi dari yang sebelumnya. Bukti dalam di Gaza itu ada mukmin-mukmin sejati, ada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat, dan ada para mujahid-mujahid yang kokoh. Sebelum ini nggak kelihatan seperti ini. Saat ininya di mata orang yang paham dan punya akal waras. Kalau akalnya nggak waras ya mana ada trombay, sama si siapa? Donald Trompet atau sama si siapa? Nanti ya. Bergabung aja sama angkanya Dajjal. Kejadian itu luar biasa sekali. Bagaimana negeri itu bisa luluh lantak seperti itu, tapi para mujahidnya tetap kokoh, ya. Tetap kokoh. Dan musuh-musuhnya para mujahid itu nggak mampu untuk berbuat apa-apa di hadapan mereka. Melucuti senjata sampai detik tidak bisa. Tidak. Baik. Negerinya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara detail dia apa yang telah luluh lantak bangunan-bangunannya. Orang tersebut mengatakan setelah melewati negeri itu, melihat keadaan negeri itu, ya, melihat Gaza, melihat mana namanya itu Aceh Tamiang, atau mana lagi, luluh lantak, pokoknya bangunan ini kayak apa ya, Pak? Jebol semuanya atap-atapnya itu, Pak. Ini sudah ditinggalkan oleh penghuni yang sepi, sudah tidak ada tinggal di situ. Mungkin karena sudah lamanya sudah rontok, sudah ditumbuhi dengan lumut-lumut, ditumbuhi dengan belukar. Dilihat oleh dia melewati daerah situ, dilihat oleh dia. Lalu dia mengatakan sebaliknya, artinya dua, bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala
menghidupkan semua negeri ini. Padahal sudah seperti ini, dan dia tahu bahwasanya negeri ini bakal hidup dan bakal makmur lagi dan bakal tegak lagi kehidupan di negeri ini. Piye ngono. Arti yang kedua, pertanyaan yang sama, apa mungkin gitu, apa mungkin kemudian negeri ini bisa hidup lagi? Yang pertama, bagaimana ya caranya Allah nanti menghidupkan lagi ini bakal hidup? Yang kedua, apa mungkin sudah seperti ini terus nggak mungkin hidup lagi, nggak mungkin bangkit lagi kehidupan di sini. Allah Karena yuhyi hadhihi lahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan negeri ini setelah hancur luluh lantak, ya, untuk menjadi sebuah negeri yang hidup dan makmur lagi. Akibatnya Allah memberikan jawaban, cash jawabannya apa? Fa'amatahullahu mi'ata. Lalu orang tersebut dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mati, wafat selama 100 tahun. Amata yubidu artinya mematikan. Tetapi bisa jadi yang dimaksud dengan mematikan di sini adalah menidurkan, sebagaimana Allah menidurkan dalam Ashabul Kahfi. Malah lebih suwe, lebih lama, berapa? 309 tahun. Dalam ini cuma ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama berapa? 100 tahun. Bagi siapa yang menyatakan bahwasanya orang ini tidak luluh lantak daging dan tulang belulangnya. Orang ini ditidurkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun. Tapi tafsiran yang lain mengatakan bukan. Orang ini juga mati. Orang yang mengatakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu dan bisa menghidupkan negeri yang sudah luluh lantak seperti ini. Dia sendiri dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat dan jadi tulang belulangnya sampai reput, hancur, ya. Lalu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala tsumma ba'atsahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan lagi dari kematiannya, membangunkan dia dari tidurnya atau membangkitkan lagi dari kematiannya. Dari kematian setelah berapa? 100 tahun. Pak, kan lebih dalam kira lain, kan lebih dia bertanya-tanya, berapa lama saya tidur ya? Sedangkan dia yang mereka yang mengatakan beliau ini diwafatkan oleh Allah, dia bertanya-tanya, berapa lama saya mati? Berapa lama saya mati? Yang mengatakan dia ini tidur, dulu dia dimatikan oleh Allah atau ditidurkan oleh Allah di saat pagi hari, sedangkan dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di petang hari. Makanya kemudian dia menjawab, "Ala nabistu yauman aw ba'da yaum." Saya hanya tidur sehari, atau kalau nggak sehari sebagian hari lah. Saya hanya tidur 12 jam, atau nggak sampai 12 jam. Au di sini untuk tasqi, untuk au ini di sini artinya atau yang datang untuk menerangkan tentang suatu keraguan dan syak di dalam hatinya. Saya tidur berapa ya? Mungkin sehari, mungkin nggak sampai sehari, kelihatannya nggak sampai sehari. Dia syak ragu, walaupun tidur pinter gitu, berapa jam? Karena tadi saya mulai tidur itu pagi hari, nah sekarang sudah menjelang petang atau jam sore, berarti nggak sampai sehari saya tidur. Tetapi au di sini bisa jadi bermakna idgham. Artinya itu adalah mengganti. Saya hanya tidur sehari. Enggak sehari. Justru setengah hari atau sebagian hari saja. Gitu. Bukan ragu, tapi
tadi saya tidur pagi kok, sekarang sore kok. Berarti nggak sampai sehari dia tidur gitu. Kalau yang pertama tadi ragu, sedang yang kedua ini memastikan. Sudah saya pastikan kalau saya tidur nggak sampai sehari. Ya, kalau lebih tanya kalau lebih tanya bahwa ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menanyakan kepada dia pertanyaan ini dan mengabarkan kepada dia, justru kamu itu telah tidur 100 tahun. Bagi yang mengatakan itu wafat, meninggal, mati, justru kamu itu telah dimatikan oleh Allah 100 tahun. Bagaimana dia tahu kalau dia itu mati? Tadi kan summa ba'atha, kemudian setelah Allah mematikan dia, lalu Allah membangkitkan dia. Nah, ketika membangkitkan dia itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan padanya untuk dia itu menyaksikan bagaimana Allah membangkitkan dirinya sendiri. Allah membangkitkan dirinya sendiri, dan nanti akan dia dibangkitkan oleh Allah yang lain. Istilah ini. Jadi dia diwafatkan oleh Allah, tak sadar, hancur dulu rata 100 tahun, meninggal sudah jadi tanah, sudah entek semuanya, ya, sudah hancur semuanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk bangkit lagi. Ayo bangun, ayo hidup lagi. Lalu dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikatnya, dan Allah memberikan kemampuan dia untuk dia melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dirinya. Untuk dia melihat Allah memberikan kemampuan bagi dia untuk dia melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dirinya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah atau lam yatasanna, ya, qiraahnya dari menggunakan hak saktah sukun, atau qiraah yang lain tidak menggunakan hak saktah. Maka setelah Allah membangkitkan kamu dari tidurmu ini, setelah Allah membangkitkan kamu dari kematianmu ini, lihatlah sebagai bukti, ya, biar kamu gak ragu lagi. Undur, lihatlah ila ta'amika, kepada makanan yang kamu bawa. Lihat itu makanan yang kamu bawa sebagai bekal perjalananmu dulu. Kamu kan sedang sabar melewati kampung ini atau desa ini atau negeri ini dalam safarmu, dan safarmu itu kamu membawa tepung, membawa apa itu, ya, telur goreng, atau bawa apa bekalmu itu. Lihat, wasama juga, lihat itu minuman kamu juga yang kamu bawa. Kamu bawa es teh, kamu bawa kopi, ya, kamu bawa apa saja. Lihat minumanmu, la yatasanna, tidak berubah. Tidak berubah. Telur mana 100 tahun yang tidak berubah? Tepung mana yang 100 tahun tidak berubah? Roti mana 100 tahun yang berubah? Roti apa itu? Roti-rotian corong 100 tahun ya, nggak berubah, tetap seperti bentuknya, nggak pakai freezer, nggak pakai kulkas, nggak pakai microwave, nggak pakai apa sama sekali. Nah, pokoknya ditaruh sih, masih ada di tempat bekalnya. Makanannya dan minumannya tidak berubah sama sekali. Padahal dia, bagaimana yang mengatakan bahwasanya dia itu telah mati, sudah luluh lantak, hancur semuanya dari dia. Sudah tidak ada tulang belulangnya, remuk kabeh. Telurnya isi utuh, makanannya masih tetap utuh. Expiry date, expiry Ayat pada luasa. Makanya itu kejadiannya di tahun ke-300, tanggal kadaluarsa, tanggal sekian, tanggal 5 bulan 10 tahun 2.
Saya ingin berkurang atau saya tahun 100. Ya Allah, ini tahun sekian tidak berubah apapun dari makannya maupun minumannya. La yatasannah, atau tidak rusak karena lewatnya 100 tahun. Bagi yang mengatakan kiranya la yatasannah. Walaupun dan lihat juga, ini yang kedua. Dia juga bukti Allah Subhanahu wa taala, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam membangkitkan ciptaan benda hidup atau ciptaan hidup yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah. Dengar, jangan seperti si Namrud katanya. Udah gitu debat lagi. Debat siapa? Nabi. Bilang saya mau menghidupkan, mampu mematikan. Padahal menciptakan ya Allah sebiji sebutir tanah aja nggak bisa, sebutir pasir aja nggak bisa. Menciptakan yang kotor-kotor pada tubuhnya aja nggak bisa. Kotoran hidung, kotoran mata, kotoran kuping, kotoran kepala nggak bisa. Begitu kok mengaku dia bisa menghidupkan dan mematikan. Ya, ini di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh yang kedua. Ibrah ini pelajaran bagi orang tersebut dan dia dijadikan oleh Allah ibrah dan peringatan bagi bukti kekuasaan Allah bagi seluruh manusia. Walaupun ilah yang marikan. Dan lihatlah pada kerja ini tungganganmu itu kemarin kamu sampaikan naik kerja kan? Nah itu tuh katanya. Cuma tinggal fosilnya saja. Fosil ya. 100 tahun kerja mati di atas bumi, itu bukan dikubur ya, di atas bumi. Jadi tulangnya dia masih ada, kan sudah membatu itu, sudah membatu jadi batu, makanya fosil jadinya ya. Nih pedagang itu kan kelihatan tuh bekas-bekasnya pada oh iya betul. Walaupun ilahnya mereka walina ja'alaka ayatan linnas ya. Walaupun ilah dan lihatlah kepada tulang belulang. Nah, di sini juga umum, nggak ada keterangan yang dimaksud dengan tulang belulang itu apa. Tapi yang terakhir disebut oleh Allah adalah keledai. Keledai tunggangannya dia yang ditunggangi oleh dia dan digunakan untuk sapa. Kemudian mati, luluh lantak, tidak ada sisa-sisanya kecuali fosil-fosil tadi yang menunjukkan kalau ini adalah bangkai keledai atau bekas mayatnya keledai. Ya. Lihat tulang belulang, lihatlah tulang belulang. Ini sementara orang mengatakan yang dimaksud dengan tulang belulang di sini adalah tulang belulangnya keledai. Tetapi karena umum, nggak bisa. Siapa yang bilang ini khusus tulang belulang keledai? Tidak, tulang belulang keledai dan tulang belulangnya orang ini tadi yang mati. Tadi saya katakan dihidupkan oleh Allah dan Allah memberikan kemampuan kepadanya untuk dia melihat bagaimana Allah menghidupkan dirinya semula setelah ia mati. Makanya menjadi menjadi bukti kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu yang dituju oleh Allah dengan kejadian ini. Wa berilahnya malika. Lihatlah kekerjaan. Walika ja'alaka, dan untuk kami menjadikan kamu wahai si bulan ayat bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Tuhanmu itu mampu menciptakan, mampu mematikan dan mampu membangkitkan ciptaan yang sudah mati luluh lantak menjadi anak. Ngaku-ngaku bisa menghidupkan mayat yang sudah mati, meskipun nggak bisa menciptakan ciptaannya. Menghidupkan mayat bukan pekerjaan ringan, bukan pekerjaan mudah, dan tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ngaku bisa menghidupkan mayat yang sudah mati. Nih si Namrud. Dan ini ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Apa yang sebelumnya, Pak? Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah penolongnya. Allah adalah pembimbingnya. Allah adalah pelindungnya. Mereka orang-orang yang beriman. Dan Allah memberikan petunjuk, mengarahkan orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, kegelapan jahiliyah kepada
iman, kepada keislaman, ya. Sedangkan orang-orang kafir, auliya umum tauhid, wali-wali mereka tak lain dari tauhid, yang kerjanya sebaliknya, mengeluarkan semua orang pengikut-pengikutnya dari keterangan ilmu, dari keterangan ajaran agama kepada keterangan jahiliyah. Apa yang dimampuhi oleh wali-wali mereka ini sampai mereka itu kok bisa diikuti itu? Isyaratnya itu kok bodoh menir, ngikuti kok wali-wali yang seperti ini. Apa yang bisa dilakukan oleh makhluk-makhluk itu? Mengaku menjadi penolong-penolong kalian, pembela-pembela kalian, pengarah-pengarah kalian, backing-backing kalian, ya, menjaga kalian, memenuhi kebutuhan kalian. Kamu dia itu gak bisa berbuat apa-apa. Ini lihat, ngaku-ngaku hidupkan yang mati, menciptakan yang hidup, menciptakan sesuatu yang hidup saja gak bisa, apalagi membangkitkan yang sudah mati. Dan saatnya semua yang hidup di muka bumi bakal mati dan menjadi tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian, kepada tanah kami akan kembalikan kalian, dan dari tanah pula kami akan mengeluarkan kalian kali kedua. Nabi Allah Adam ada kesalahan tinggalnya di mana? Meninggalnya di mana? Di langit apa di bumi? Maksudnya di surga apa di bumi? Di bumi juga, meskipun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga dan disuruh tinggal di surga. Tapi kemudian jadi diciptakan oleh Allah dari unsur tanah, kemudian diturunkan ke dunia sebagai hukuman, kemudian diperintahkan untuk hidup di dunia. Akhirnya wafat juga di dunia. Karena Nabi Muhammad wafatnya di dunia, yang lain juga begitu. Siapa yang belum turun? Satu. Siapa? Nabi Allah Isa bakal turun. Bakal turun. Kayak di Lukas loh. Sebentar lagi. Bakal turun sebentar lagi. Di mana? Di negeri Syam. Akan turun kapan? Di hari, di saat-saat dan di masa-masa yang baru kekacauan balauan. Yang kemudian setelah kacau balau itu nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus pimpinan umum kaum muslimin yang disebut dengan Al-Mahdi, ya. Setelah itu baru kemudian Allah menurunkan Isa alaihissalam, ya. Dan kisahnya mana? Isa alaihissalam diturunkan lalu hidup di muka bumi ini sampai nanti beliau wafat di bumi, dan dikubur juga di bumi, dikubur juga di bumi. Maka setiap manusia yang ada di muka bumi, semua manusia dan jin yang ada di muka bumi, dia bakal fana dan akan binasa dan akan meninggal dunia. Itu ya. Baik. Maka jangan sampai dia dijadikan wali gitu loh. Jangan sampai dia dijadikan penolong. Jangan sampai dia dijadikan pengikut panutan. Jangan pula sampai disembah. Panutan untuk yang hal yang jelek ya, jelek dan yang buruk. Baik. Lihat kepada keledai, dan kami akan menjadikan kamu sebagai bukti kekuasaan Allah untuk semua manusia. Wanzur ila itu, dan lihatlah kepada tulang belulang. Kaifa nunshizuha, dalam qiraah yang lain kaifa nansyuruha. Bagaimana kami menegakkannya dan mengatur satu dengan yang lain di atas yang lain, satu di atas yang lain, di atas yang lain, di atas yang lain. Dari kata-kata nasyaza, nasyaza yang suzu itu alam atau irtafa'an, ya. Sesuatu yang naik di atas sesuatu yang lain. Makanya perempuan kalau seorang istri dari seorang suami kalau ngeyel, nggak mau taat dengan suaminya, membantah kepada suaminya, tidak mau untuk diatur oleh suaminya, sampai menabrak dan aturan-aturan syariat, perempuan yang seperti ini namanya apa? Nasyizah. Namanya nasyizah. Ya. Tentunya kalau suaminya mengarahkan dia kepada hal yang baik dan syar'i, diarahkan yang syar'i kok ngeyel, diajak kepada yang syar'i kok ngeyel, malah justru menabrak aturan syariat. Keluar dari aturan syariat. Nah, perempuan seperti ini menolak atau
khusus itu tidak mau untuk taat dan seolah-olah dia itu melonjak gitu loh, melonjak di atas suaminya. Nah, selama yang namanya istri itu kan harus di bawah tanggung jawab suami, ya. Nah, di sini juga gitu. Nunsi juga, bagaimana tulang belulang itu kami angkat satu dengan yang lain di atas, satu di atas yang lain. Sudah tulang belulang hancur belulang rangka, mungkin tinggal fosil-fosil, kemudian dibangunkan oleh Allah satu-satu. Blek tulang kaki, blek tulang mana apa namanya? Tulang yang berikutnya, blek tulang. Jadi apa namanya itu haikal, ya kan? Jadi kerangka, ya. Kaifa nunsyuha atau kaifa nansuha. Nansuha artinya bagaimana kami membangkitkannya setelah kematiannya. Nansuha rahma. Kemudian setelah kami bangkitkan dan kami atur satu-satu itu tulang belulang itu di atas yang lain, jadilah kerangka-kerangka. Setelah itu kami balut dengan daging. Kami balut dengan daging, dan daging itu kan isinya kan otot-otot kecil-kecil, sama apa itu? Otot-otot yang kecil-kecil lebih teratur, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba terputar dengan daging-daging, terbalut dengan daging-daging, kemudian jadi ada ciptaan-ciptaan dalamnya, ada paru-parunya, ada jantungnya, ada ginjalnya, ada pokoknya dalaman sama luarnya sudah komplit, ya, dengan kulit semuanya. Lalu ditiupkan oleh Allah ruh pada hewan tersebut, hiduplah keledai itu di depan mata orang tersebut, ngelihat dari A sampai Z bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan ciptaan tersebut, ciptaan keledai tersebut, ya. Falamma tabayyana lahu, setelah ini semuanya terang bagi dia kejadiannya di hadapan mata, orang ia mengatakan a'lamu, saya tahu. Dalam Al-Qur'an yang lain i'lam, yang mengatakan di sini malaikat. Setelah terang baginya kejadian yang ada dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan suatu ciptaan yang sudah mati semula menjadi ciptaan yang hidup. Kalau ini di dunia bisa, padahal luar biasa, sesuatu yang tidak masuk di akal. Tapi kalau terjadi, untuk terjadi kebangkitan di hari kiamat, sesuatu yang lebih jelas dan lebih mudah. Di dunia makhluk kalau sudah mati, ya wes mati. Dan itu ijma. Ada makhluk mati hidup lagi, ada nggak? Makhluk hidup diciptakan oleh Allah, kemudian datang ajalnya, atau pokoknya ditakdirkan oleh Allah mati, kemudian dia mati, bisa nggak hidup lagi di dunia? Sunnah kauniyahnya tidak bisa. Enggak, harus mati ya mati, udah. Memang ada sih kejadian-kejadian hidup, mati hidup lagi gitu. Gimana? Kata begini. Nah itu matinya mati suri. Tetangga saya dulu di Mekah. Orangnya juga maksudnya agak jadi ya apa bahasanya, nggak komplit lah gitu ya. Jadi bukan orang yang wajar, agak kurang apa namanya ya jadi orang ini kurang komplit gitu ya. Nggak seperti wajahnya orang biasa dengan umur segitu, kemudian perilakunya dan lain sebagainya. Pada waktu itu meninggal dimandikan, ya dikafani, diem aja, ya, disolati ya, kemudian dibawa ke kuburan Allah, dimasukkan ke kuburan, sudah dikafani, ditasyik dan dibawa sholatkan ke Masjidil Haram. Ya, ke sana tiba-tiba sehari berikutnya atau hari yang sama atau tiba-tiba pulang kafannya dipakai untuk kayak heron.
mungkin cenderung orangnya memang jadi nggak seperti orang biasa gitu, nggak seperti orang wajar biasa. Allah itu mati suri. Kejadian itu mati suri banyak. Ini bukan mati suri. Yang dimaksud di sini mati beneran. Ada nggak sih manusia makhluk hidup hewan yang mati kemudian bangun lagi? Sunnatullahnya itu nggak ada dan nggak terjadi. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, maka hal itu akan bisa terjadi sesuai dengan kehendak dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Al-Baqarah ada 4 kejadian: kematian manusia, kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kematiannya jadi hidup lagi. Dalam surat Al-Baqarah saja ya. Ayat sudah kita lewati apa saja? Yang pertama, alam tara ilal mala'il ladzi alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim uluf. Kan sudah kita lewati ya. Lalu tahu kisahnya orang-orang yang keluar dari negerinya gara-gara takut corona, takut apa itu? Wabah, takut wabah keluar dari negerinya. Malah ditakdirkan oleh Allah untuk mati. Ya. Itu satu. Kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang menanyakan kepada Nabi Allah Musa, Arinallah jahrah, tunjukkan kepada kami Allah Subhanahu Wa Taala terang-terang, kami ingin melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, fa'akhadhatu musa'illah. Lalu mereka disambar petir, mati pada saat itu juga. Semuanya itu mati orang itu. Kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga kejadian apa? Baqarah. Kejadian apa? Seorang dari Bani Israil yang dibunuh oleh orang lain dengan cara makar sehingga tidak ketahuan jejaknya. Ya, ahli-ahli forensiknya waktu itu usir boleh disopong sih maten. Nggak ketahuan ditarik sana tarik sini, akhirnya ketahuan. Akhirnya pergi siapa? Mereka berpikir Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi Musa, ini terjadi kezaliman. Si fulan ini nggak tahu kenapa kok dibunuh. Yang bunuh siapa kita nggak tahu. Kita berusaha mencari-cari. Kalau enggak, paling tidak tahu siapa yang bunuh, kita bisa sambung gitu ya. Kita bisa selesai urusannya. Ini yang kita butuhkan, kita perlukan. Oh iya, kalau gitu ambil Baqarah, ambil sapi. Bahwa kisahnya kisah sapi gitu ya. Kisah sapi sampai kemudian Nabi Allah Musa mengambil potongan dari sapi itu lalu dipukulkan kepada mayat tersebut. Tiba-tiba dia bangun. Lalu ditanyain, siapa yang bunuh kamu? Jenderal ini Pak, atau ini anggota BIN ini, atau ini, atau itu, atau orang jahat ini, atau orang nakal itu, ya. Yang bunuh saya. Ketahuan. Ya. Begini terus bagaimana mau dipungkiri? Semua menyaksikan, semua orang melihat di situ. Malah mungkin orangnya ada di situ juga. Ini orang, mbak-mbakmu yang ini mati, udah menengok. Habis itu terus meninggal lagi orangnya, meninggal lagi. Itu bukan mati suri, mati beneran. Berapa kali? Sudah 4 ya? 3 ya, sudah 3. Yang keempat ini. Yang keempat ini yang dikatakan dia adalah Nabi Allah Uzair alaihissalam atau yang lain. Nabi Allah Uzair alaihissalam atau yang lain itu saya di sini saya terangkan begini. Ya. Beliau dimatikan oleh Allah selama 100 tahun, kemudian dibangkitkan lagi, kemudian menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala pada yang lain. Tetapi bersamaan dengan beliau ini ada yang mati. Apa itu? Kerbau. Ini hewan. Ya, dalam ayat ini yang disebut oleh Allah dibangkitkan adalah apa? Manusia dengan keledainya. Dalam ayat yang lain, ini dalam ayat yang berikutnya nanti ayat 260, ini sudah ada lagi. Ciptaan hidup dimatikan oleh Allah, kemudian dibangkitkan oleh Allah, kembali seperti keadaannya semula. Apa itu? Burung. 4 ekor, 4 jenis burung yang berbeda-beda diambil oleh Nabi Allah Ibrahim. Dia diperintah oleh Allah untuk menyembelihnya, lalu disembelih, lalu dipotong-potong, dohir yang disembelih terus
dijawab. Jadi saya bulu merah, bulunya dicoba putih, ya, campur aduk di situ bulu-bulunya. Burung apa? Mungkin nggak tahu kayak apa. Lorong yang satu lagi mungkin burung pipit kecil gitu ya. Dicampur semua bulu-bulunya. Yang satunya lagi mungkin angsa, yang satunya lagi pokoknya unggas, yang satunya mungkin gagak atau burung apa gitu ya, atau yang besar. 4 ekor burung berbeda-beda, kemudian semuanya diburu, kemudian diperintahkan untuk dirajam, dipotong-potong kecil-kecil. Setelah dipotong-potong kecil-kecil, dicampur aduk daging-dagingnya. Terus gimana? Diletakkan sini, di atas gunung ini, di atas bukit ini, di atas bukit ini, di atas bukit. Setelah itu Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk memanggil. Datang ke sini wahai angsa, angsa. Dagingnya ada di sana, gunung ini, gunung itu persatu, bulu-bulunya berpotong arah seperti apa? Tidak ada gambarnya juga. Tapi biasa kok, bulunya kita cus. Terus nembak-nembak itu nggak ada yang salah. Ini bulunya bukannya nggak tumbuh di sini, ya. Tumbuh pada posisi-posisinya. Dan kembali kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Burung A yang menjadi burung A, burung B menjadi burung B, burung C, dan burung D juga. Nah ini hewan-hewan. Ini hewan-hewan. 3 manusia semuanya. Yang keempat manusia dan keledai. Yang kelima semuanya hewan. Kau boleh terbang? Kau boleh terbang enggak? Itu berarti yang bilang saya mampu menghidupkan dan mampu mematikan. Atau yang mengatakan Tuhan itu enggak ada. Urip ya urip dewe, mati ya mati dewe. Ya. Ada siapa? Siapa? Itu orang saya namanya ateis. Yang nggak punya, yang nggak meyakini adanya Tuhan. Baik. Jadi kejadian menghidupkan makhluk hidup yang sudah mati di dalam surat Al-Baqarah ini ada 4 kejadian manusia dan 2 kejadian hewan. Dan 2 kejadian hewan minimal. Wallahu a'lam. Ya. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annahu 'ala kulli syai'in qadir. Ketika telah jelas bagi dirinya segala yang sudah terjadi dan dahulunya dia ragu atau bahkan dahulunya dia memungkiri, maka dia mengatakan saya mengetahui bahwasanya Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segalanya. Dan kira yang lain, qala i'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Lalu malaikat mengatakan kepada dia, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segalanya. Jadi kalau bisa diperintah saja dia sudah jelas tahu bahwasanya Allah adalah Maha mampu, karena mematikan dirinya kemudian membangkitkan lagi dan membangkitkan kepada di hadapan matanya seperti ini. Maka dia nggak akan ragu lagi. Dikatakan orang ini kembali ke negerinya. Tapi tentunya nggak ada dari kuatnya ya. Ini kita masuk ke Israelia, ya. Masuk ke Israelia. Orang ini kembali ke negeri asalnya. Setelah dia safar, dulu balik ke negeri asalnya. Sudah berubah negerinya dia. Ya, lalu akhirnya dulu sebelum ada gedung ini berapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu belum ada ini. Ketika ada yang datang ke sini, dia bingung tuh, sudah ada ini ya, terus sudah ada ini. Orang itu sudah kembali ke negerinya setelah 100 tahun dia pergi cari-cari rumah itu, terus berubah semuanya. Ya, terus dia masih tahu tempat tinggalnya. Lalu dia masuk ke negeri, ke kampungnya dan mengatakan saya adalah si fulan. Dan penduduk daerah situ nggak percaya, pulang ke silang, pulang tidak ingat 100 tahun yang lalu. Iya, katanya si Mbah itu diisek ayo sepuh itu udah lama itu, hilangnya 100 tahun yang lalu. Saya ini pulang katanya, enggak, pulang lagi enggak kok, pulang nggak ada. Nah akhirnya kemudian dia menunjuk rumahnya, lalu salah satu dari cucu-cucunya yang sudah tua waktu itu mengatakan, oh iya, kalau kamu adalah fulan, maka ada bukti yang harus
terjadi pada dirimu dan bukti itu membenarkan kalau kamu adalah fulan. Apa? Di kisah disebutkan oleh orang tua saya bahwasanya di daerah kami sini ini tidak ada seorang pun yang hafal Taurat kecuali orang itu yang hilang. Oh ya baik, udah sini ya saya dengar Taurat nggak ada bukan Tauratnya. Alhamdulillah saya itu baca dari awal sampai akhir. Apa ini boleh? Ya, sebagian yang mengatakan bukan adanya seorang ini pembantu, bukan jadi apa? Seorang budak wanita yang masih kecil itu, masih kecil. Sekarang sudah tua bata, masih panjang umurnya dan dari tuanya sampai buta, sakit ini sakit itu sampai buta matanya. Lalu kemudian mendengarkan bahasanya orang ini kayak ada orang yang mengaku si fulan itu sudah hilang selama 100 tahun. Dia mendengar, oh iya toh, ada tandanya itu. Kalau memang benar si fulan itu adalah, kalau memang orang ini adalah si fulan yang hilang dulu, saya dulu masih tahu bahwasanya dia punya tanda di belakang tengkuk atau di belakang punggungnya ada syamah, ada tahiyalatnya, ada tahiyalatnya di belakang punggungnya ini. Satu, dan yang kedua dia adalah mustajab doa. Ayo, saya tantang doakan saya agar supaya Allah menyembuhkan saya dan bisa menjadikan saya melihat. Allahumma ya Allah, sembuhkan dia ya Allah. Jangan mari. Ya coba kamu baca ini katanya. Ini tanda apa? Tanda tanda-tandanya yang ada di orang ini memang betul-betul yang telah hilang 100 tahun yang lalu. Akhirnya dia menjadi ayat bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala kepada orang banyak pada saat itu. Ya naik bedanya. Dicerita, saya melihat bagaimana saya dibangkitkan oleh Allah. Saya melihat bagaimana kalau dari ini sudah mati ya. Kemudian bagaimana dihidupkan oleh Allah dan dibangun kerangka-kerangkanya, lalu dibangun dengan daging-dagingnya. Itu semua saya lihat dengan mata kepala saya, dengan mata kepala saya. Dan kejadian ini Pak Bu betul-betul terjadi, bukan mimpi, bukan dongeng, betul-betul kejadian ini terjadi dan menjadi ibrah bagi siapa, pelajaran bagi siapa, mereka yang ada dulu, kita hari ini dan siapapun yang datang sampai nanti hari kiamat. Jangan pakai ragu dengan kejadian, dengan adanya kejadian ini. Kenapa kita tidak boleh ragu? Datangnya kisah ini pada kitab suci Al-Quranul Karim. Dan kitab suci Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Tidak mungkin ada salahnya, apalagi bohong dan kebenaran dan segala yang datang di dalam Al-Quran adalah kebenaran belaka. Adalah kebenaran belaka. Al-haqqu bil rabbika. Kebenaran itu hanya apa yang datang dari Tuhan. Maka jangan sampai ragu gitu. Ini kejadian ini belum terjadi, ada pada anak, pada anak. Ini bisa juga terjadi pada Muhammad SAW. Tetapi Pak Bu, ketidakjadiannya pada umat Muhammad SAW, satu menunjukkan dan yang kedua menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah lewat ajaran dari syar'i yang ada. Sudah cukup dengan mukjizat agungnya Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat cukup. Kita enggak harus dalam menguatkan iman kita, mengokohkan ketakwaan kita, itu kita harus lihat mayit urip meneh, itu apa perlu. Mayit hidup lagi itu apa perlu untuk kita lihat itu. Baik manusia maupun hewan ataupun yang lain. Tapi kalau itu terjadi akan menambah rupanya iman dalam diri kita. Nah, ini menunjukkan umat Muhammad SAW itu spesial saja dari kita ini ya. Tapi kalau masih butuh yang begini-begini ya wis lah. Saya silakan untuk ditandai keimanannya dan silakan baca kitabullah. Cukup kejadian-kejadian ini sudah terjadi dulu dan Allah yang mengabarkan dalam Al-Qur'anul Karim ini kita baca dalam konteks ta'abbud dan ini yang kita baca dalam salat-salat kita. Dalam salat-salat
pertama. Yang kedua, jangan jadikan bagi diri Anda wali, penolong dan pembela dan pembimbing selain Allah. Jangan mau diwali, dibimbing, diarahkan, ya, jangan mau diarahkan, dibimbing atau dibawa, ya, atau diseret oleh selain Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengaku-ngaku bisa mengarahkan kepada arah-arah keselamatan, arah-arah kesejahteraan, arah-arah kemakmuran, arah-arah ini, arah-arah itu. Orang jangan mau. Kenapa? Dia tidak bisa menghidupkan yang mati. Menciptakan makhluk hidup aja nggak bisa, kok kemudian membangkitkan yang sudah mati tanpa orang iso. Tak bisa. Yang mampu hanya Allah. Yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah menunjuk, memberikan bagi kita petunjuk kehidupan, mengarahkan kita kepada arah kita belum ikutilah. Kalau Anda mengikuti yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran baginda Nabi kita Muhammad SAW, pakemnya adalah sesuai paham para sahabat Nabi, insya Allah tidak akan sesat selama-lamanya. Meskipun harus ada resiko-resiko dalam berpegang dengan kebenaran Al-Quran dan dengan kebenaran Sunnah Nabi SAW. Gitu ya. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillah dengan ini kita sudah selesai membahas kisah yang kedua. Tinggal nantinya kita masuk pada kisah yang ketiga. Kita